Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika pada jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai materi ukuran pemusatan data, yaitu bagian materi rata-rata atau nama lainnya adalah min. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita dapat memahami konsep rata-rata dari data yang diberikan. Kemudian yang kedua kita dapat menentukan nilai rata-rata dari suatu data. Kemudian yang ketiga kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mencari nilai rata-rata. Sebelum kita masuk ke materi rata-rata, kita harus pahami terlebih dahulu ya mengenai konsep ukuran pemusatan data. Kalau kita bicara tentang statistika, maka itu saling berkait dengan apa itu data. Dan data tersebut itu bisa disajikan dalam berbagai hal ya. Ada yang dalam bentuk tabel, kemudian diagram lingkaran, kemudian bentuk diagram batang, diagram garis maupun diagram batang daun. Nah, terkadang data ini sangat banyak dan kita harus mendeskripsikan data tersebut dengan lebih simpel kepada orang lain. Maksudnya lebih simpel itu contohnya seperti ini. Misal nih di suatu kelas ada guru yang bertanya, "Kamu biasanya tidur jam berapa?" Kemudian salah satu murid itu menjawab, "Jam 10." Nah, padahal kenyataannya murid tersebut tidak setiap hari tidur jam 10. Misalnya nih, kalau kita data hari Senin murid tersebut tidur jam 10, kemudian hari Selasa tidurnya pukul 22.30, Rabu 22.00, Kamis 22.00, kemudian Jumat 21.30, Sabtunya 21.45, dan Minggunya 22.30. Nah, karena dia sering melihat jam 10 atau jam 22.00 saat menjelang tidur, maka dia menjelaskan ke guru tersebut bahwa dia biasanya tidur jam 22.00. Nah, proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel ini disebut sebagai ukuran pemusatan data. Jadi sekian data ini diwakilkan dengan satu data 22.00, ini disebut sebagai ukuran pemusatan data. Kemudian untuk ukuran pemusatan data itu ada tiga macam. Yang pertama itu adalah rata-rata atau min, kemudian yang kedua itu median, dan yang ketiga adalah modus. Dan di video kali ini kita hanya akan membahas mengenai rata-rata. Kita masuk ke materi konsep rata-rata atau min. Jadi rata-rata itu adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyak datanya. Rata-rata itu disimbolkan seperti ini ya. Jadi ada X, kemudian ada garisnya ini dibaca X bar. Jadi rumus untuk rata-rata atau min adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung simak ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama seperti ini. Dari hasil tes 10 siswa kelas 8 diperoleh data sebagai berikut: 30, 70, 60, 50, 30, 60, 90, 80, 70, dan 60. Kemudian pertanyaannya, tentukan rata-rata dari data tersebut. Maka jawab, rata-rata itu adalah jumlah data kemudian dibagi banyaknya data. Berarti kita jumlahkan dulu datanya, 30 tambah 70 sampai tambah 60. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 10 ya. Ya udah, kita bagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 600 dibagi 10, diperoleh rata-ratanya adalah 60. Contoh soal yang kedua seperti ini. Berikut telah disajikan data dengan diagram batang mengenai hasil panen produksi padi pada suatu daerah di tahun 2004 sampai tahun 2008. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan rata-rata hasil panen selama 5 tahun. Ya udah, jawab rata-rata berarti kita jumlahkan datanya, kemudian kita bagi 5 ya, karena datanya ada 5. Jadi 20 tambah 30 tambah ini 20 tambah 50 kemudian tambah 40 dibagi 5. Diperoleh hasilnya adalah 160 dibagi 5, hasilnya adalah 32 ton. Kemudian contoh soal yang ketiga seperti ini. Berikut telah disajikan data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 3 sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan rata-rata tinggi badan siswa kelas 3 tersebut. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita pahami terlebih dahulu ya maksud dari tabel ini. Jadi yang dimaksud dari tabel ini adalah siswa yang mendapatkan tinggi badan 120 cm itu sejumlah 6 orang. Kemudian yang mendapat 125 cm itu ada 4 orang, kemudian dan seterusnya ya sampai yang mendapat 150 cm ini ada 5 orang. Jadi untuk mencari rata-ratanya, jumlah datanya ini tinggal kita kalikan ya. Jadi 120 kita kalikan dengan 6, kemudian ditambah 125 kita kalikan dengan 4,
kemudian 140 kita kalikan dengan 3, kemudian 145 kita kalikan dengan 2, kemudian 150 kita kalikan dengan 5, kemudian dibagi dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa itu ada 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi 720 ditambah 500, kemudian ditambah 420 ditambah 290 ditambah 750, kemudian dibagi 20, sehingga diperoleh hasilnya 2680 dibagi 20, hasilnya adalah 134 cm. Jadi rata-rata tinggi badan siswa kelas 3 tersebut adalah 134 cm. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Berikut disajikan data tentang poin yang diperoleh siswa dalam pembelajaran matematika. Ada 7, 9, 12, kemudian di sini ada A, kemudian 18, 14, 16. Jika rata-rata data tersebut adalah 12, maka tentukan nilai A pada data tersebut. Ya udah, jawab, kita cari ya dengan rata-rata tersebut. Rumusnya adalah jumlah data dibagikan dengan banyaknya data. Kita lihat banyaknya data ada 10 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya pernya 10. Jadi kita jumlahkan ini. Jadi rata-ratanya 12, kemudian yang angka-angka ini kita jumlahkan diperoleh 109 ditambah A ya. 109 tambah A, kemudian kedua ruas kita kalikan 10 atau 10-nya itu pindah ke kiri jadi kali ya. Kali 10 jadinya 12 kali 10 sama dengan 109 ditambah A. Kemudian 12 kali 10 itu adalah 120, kemudian 109 tambah A, kemudian 109-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya A sama dengan 120 dikurangi 109, diperoleh nilai A-nya adalah 11. Jadi nilai A di sini adalah nilainya 11. Next, kita masuk ke contoh soal yang kelima. Berikut ini disajikan data nilai ulangan matematika kelas 8. Jadi yang mendapat nilai 50 ini ada 1 orang, yang mendapat nilai 60 ada 5 orang. Kemudian ini yang mendapat nilai 80 masih misteri ya, yaitu X, kita bisa misalkan X. Kemudian yang mendapat nilai 90 ada 3, yang mendapat nilai 100 ada 1. Jika min atau rata-rata dari data tersebut adalah 73, kemudian tentukan banyak siswa yang mendapat nilai 80. Jawab, kita tahu ya bahwa rata-rata itu adalah jumlah data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, 50 kali 1 tambah 60 kali 5 tambah 70 kali 6 tambah 80 kali X ditambah 90 kali 3 ditambah 100 dikali 1 dibagi banyaknya data. 1 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah 3 tambah 1. Kemudian rata-ratanya itu kita ganti dengan 73, kemudian diperoleh seperti ini, pernya 16 plus X ya. Kemudian kita jumlahkan angka-angka ini, diperoleh seperti ini. Jadi 73 sama dengan 1140 ditambah 80X per 16 plus X. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 16 plus X ya, atau ini dipindah ke sana kan jadi kali. Diperoleh hasilnya seperti ini, 73 dikali 16 plus X sama dengan 140 ditambah 80X. Kemudian setelah ini kita perkalian pelangi ya, jadi 73 dikali 16 ditambah 73 dikali X, diperoleh hasilnya seperti ini, 1168 ditambah 73X sama dengan 1140 ditambah 80X. Kemudian pindah-pindah ruas ya, yang X kita pindahkan ke kiri, yang angka kita pindahkan ke kanan, sehingga diperoleh seperti ini, 73X dikurangi 80X sama dengan 1140, kita kurangi dengan 1168. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan negatif 7 ya, diperoleh hasilnya X nya sama dengan 4. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai 80 itu ada 4 orang. Kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Berat badan rata-rata 15 siswa pria 52 kg, sedangkan berat badan rata-rata 25 siswa wanita itu adalah 48 kg. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan berat badan rata-rata seluruh siswa. Nah, untuk kasus soal seperti ini termasuk dalam kasus kategori rata-rata gabungan. Jadi kita pahami dulu rumus untuk mencari rata-rata gabungan. Jadi rumus rata-rata gabungan itu seperti ini. Jadi N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 per N1 ditambah N2. Nah, keterangannya seperti ini. N1 itu adalah banyaknya data pada kelompok pertama. Kemudian X bar 1 itu adalah rata-rata kelompok pertama. N2 itu banyaknya data kelompok kedua, dan X bar 2 itu adalah rata-rata pada kelompok kedua. Jadi untuk soal ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi kelompok 1 ini adalah kelompoknya yang pria, kemudian kelompok 2 ini adalah kelompok yang wanita. Jadi di sini adalah X bar 1, kemudian di sini N1, kemudian di sini X bar 2, di sini N2 ya.
Jadi untuk menentukan rata-rata gabungan atau berat badan rata-rata seluruh siswa, maka kita bisa rumuskan seperti ini. Jadi N1 kali X bar 1 berarti 15 kali 52 ditambah 25 kali 48, kemudian dibagi banyaknya data 15 tambah 25. Kemudian hasilnya diperoleh seperti ini, 780 ditambah 1200 per 40, kemudian ini dijumlah hasilnya 1980 dibagi 40 sehingga diperoleh hasilnya adalah 49,5 kg. Kita masuk ke contoh soal yang ke-7. Tinggi rata-rata 10 pemain itu adalah 162 cm. Kemudian jika digabung dengan 5 pemain tambahan maka menjadi 160 cm. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan tinggi rata-rata 5 pemain tambahan tersebut. Jadi jawab, kita pahami dulu maksudnya dari soal ini. Untuk kelompok pertama K1, ini aku singkat K1 kelompok pertama, K2 kelompok kedua, yaitu rata-rata 162 cm untuk 10 pemain. Kemudian K2 itu adalah 5 pemain, rata-ratanya belum tahu, kita bisa misalkan dengan B. Kemudian gabungannya berarti 15 pemain, itu rata-ratanya 160 cm. Jawab, kita masuk ke rumus rata-rata gabungannya, yaitu seperti ini. Jadi 10 kali 162, kemudian 5 dikali B dibagi dengan banyaknya data, yaitu 15 pemain. Rata-rata gabungannya adalah 160, kita tulis seperti ini. Kemudian diperoleh 10 kali 162 itu adalah 1620 tambah 5B. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 15 ya. Jadi 15 nya ini seolah-olah pindah ke sana jadi kali. Jadi 160 kali 15 sama dengan 1620 ditambah 5B. Kemudian hasilnya ini adalah 2400. Kemudian 1620 ini kita pindah ruas ya, sehingga seperti ini jadi negatif. Kemudian 5B hasilnya adalah 780. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5, hasilnya B nya adalah 156 cm. Jadi tinggi rata-rata 5 pemain tambahan tersebut adalah 156 cm. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.